pekan ke depan. Jadi nanti ada tatap maya selama 6 kali ya, rekan-rekan sekalian. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Karena kan ada slogan ya, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak sayang maka tak cinta. Nah, daripada itu saya akan memperkenalkan diri saya secara pribadi ya. Saya Bima Kurniawan ya. Saya lahir di Madiun tanggal 18 Desember tahun 1986 ya. Madiun itu satu kota di Jawa Timur. Ya, ya alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Tuhan, saya diberikan beberapa kesempatan. Ya, yang pertama, saya pernah menjadi guru bahasa Prancis. Ya, mungkin rekan-rekan jika berdomisili di Jakarta pernah tahu kali ya, ya sekolah ini gitu ya, karena sekolah ini cukup baik di DKI Jakarta dan terbaik di Jakarta Pusat. Ya, saya pernah mengajar di SMA Negeri 68 Jakarta. Itu dari tahun 2011 hingga 2022. Cukup lama ya, rekan-rekan. Dan saat ini ya, Tuhan memberikan kesempatan baru kepada saya ya untuk menjadi seorang dosen di Universitas Trunojoyo di Madura. Nah, jadi cukup jauh ya melompat dari Jakarta ke Madura. Gitu ya. Saya seorang yang aktif, kreatif, inovatif dan energik, teman-teman. Ya meskipun saya seorang tunanetra total, ya, tetapi hal ini tidak menghalangi saya untuk aktif, ya, untuk kreatif, inovatif dan sebagainya. Ya, terbukti teman-teman, rekan-rekan, saya adalah inisiator dan founder ya, pendiri dari organisasi yang mungkin ada beberapa yang telah mengenal ya. Organisasinya adalah Ikatan Guru Tunanetra Inklusif atau IGTI. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang calon guru atau guru, nanti bisa deh dicek di websitenya ya, www.igti.or.id. Nah, ini organisasi profesi ini alhamdulillah sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan. Karena dalam beberapa kesempatan ya, Kementerian Pendidikan mengundang organisasi profesi ya, dan IGT dilibatkan. Dan saya juga sebagai pendiri komunitas penggiat pendidikan inklusif ya, atau KOPI. Jadi nggak enak kalau nggak ngopi. Ya apa sih? Ngopi, ngobrol, pendidikan inklusif. Nah, mungkin segitu ya pengenalan kita. Kalau teman-teman masih penasaran, ya boleh di searching di Google. Ketik saja Bima Kurniawan disabilitas. Ya, nanti di situ akan muncul ya beberapa terkait saya. Dan saya banyak personal branding ya, PR saya banyak di personal branding. Jadi di situ banyak ditempatkan, dimuat ya di beberapa media online ya seperti Liputan 6, kemudian Solider, kemudian ada juga Antara, Jakarta Post, dan saya lupa satu. Jadi ada satu media online yang dikelola oleh wartawan tuli. Nah, di situ saya dimuat. Jadi teman-teman bisa lihat deh itu kalau penasaran ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke rekan-rekan sekalian. Namun sebelumnya saya mengajak rekan-rekan agar pertemuan kita ini berkah, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari sejenak kita menundukkan kepala, kita berhenti untuk berdoa. Ya, karena ini penting sekali. Jadi agar ilmu kita bermanfaat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan rekan-rekan memahami nggak sih kalau sebenarnya kita itu mengalami perubahan ya. Jadi perubahan itu hal yang pasti, teman-teman.
kita tidak bisa mengelakkan itu, ya. Dari dahulu hingga sekarang itu pasti ada yang kita rasakan terkait perubahan itu. Dan hal yang kita rasakan yang begitu besar dampaknya itu adalah komunikasi, rekan-rekan. Jadi komunikasi itu berubah dari yang tradisional, sekarang itu beralih ke digital. Saya tidak tahu ya, teman-teman ini kelahiran berapa. Kalau dulu saya merasakan, rekan-rekan, saya ingin naik ojek, ya harus jalan tuh cari ke pangkalan ojek. Mana ya ojek yang bisa saya sewa jasanya? Sekarang tidak perlu itu ya. Tinggal buka aja aplikasi Gojek, Grab, ya atau beberapa aplikasi lainnya. Ya nanti kita di tinggal menunggu di tempat, kemudian ojeknya datang. Dulu saya ingin belanja. Aduh, saya mau ini nih kebutuhan, misalkan sabun mandi saya habis. Saya harus pergi tuh ke toko, ya, dan harus berjalan. Sekarang tidak, teman-teman. Ya, sekarang ya kita tinggal duduk manis, kita tinggal buka aplikasi, datang sendiri. Gitu ya. Jadi perubahan itu begitu dahsyat, teman-teman. Ya, perubahan itu terkadang memberikan kemudahan, terkadang kemudahan itu justru membuat kita males. Nah, justru itu kita akan belajar di sini digital public relation. Nah, ya teman-teman udah sesuai nih. Jika ingin mengetahui hal yang tadi saya sebutkan, itu teman-teman masuk ke kelas public relation. Nah, berarti teman-teman sudah cocok. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui outline-nya nih. Kira-kira apa saja yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini, teman-teman. Yang pertama, kita akan mempelajari ya definisi digital PR. Ya, kalau saya sebut PR berarti public relation ya, teman-teman. Jadi saya tidak memperpanjang kata, saya cukup menyingkat saja dengan PR. Ya, kita akan mengetahui definisi PR, teman-teman. Kemudian kita juga akan mengetahui perbedaan antara tradisional PR dan digital PR. Kemudian kita akan mengetahui juga peran dan manfaat digital PR. Kemudian ada studi kasus ya, case study, hal-hal apa saja yang kita bisa ambil dari contoh-contoh yang telah ada, ya sehingga itu membuat kita tambah paham, rekan-rekan. Dan yang terakhir pastinya kesimpulan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf nih. Tadi kan saya memberikan polling ya, rekan-rekan. Ternyata itu nilainya hampir sebanding ini, ya, 5 dan 6. Ya, jadi ini bukan masalah menang dan kalah ya, rekan-rekan. Ini saya pikir saya akan mengambil kemaslahatan. Berarti ada di antara rekan-rekan yang juga ingin mungkin mendengarkan suara trainernya ya, dibandingkan mungkin kalau suara narator kan seperti robot ya, terkadang meskipun ada seperti Damayanti atau apa namanya vokalizer lainnya, tetapi itu kayaknya sudah bosan gitu ya. Kalau suara saya mungkin kan baru ya, baru rekan-rekan dengarkan, dan itu menjadikan sebuah hal yang baru dari teman-teman. Jadi saya pikir itu ya, rekan-rekan, kenapa saya tidak apa namanya menyalakan mencentang ya share sound-nya gitu ya. Tapi nanti jika diinginkan ya untuk mengakomodir yang 5 itu disilakan. Jadi nanti ini kita santai aja rekan-rekan ya. Jangan tegang ya. Kita belajar santai, diskusi. Ya kita lebih ke diskusi. Kenapa? Karena rekan-rekan kan sudah diberikan materi ya. Diberikan materi berupa PowerPoint-nya ya, berupa videonya, dan satu lagi juga berupa file dokumennya. Jadi teman-teman sudah membaca, sudah mempelajari secara mandiri di hari -1. Sekarang kita tinggal mendiskusikan saja, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan suara saya terlalu cepat atau seperti apa, teman-teman langsung saja open mic ya. Disilakan, diizinkan. Ya kalau misalkan teman-teman mau tanya itu juga disilakan. Jadi ya, jadi kita diskusi saja santai. Nah, kita langsung masuk ke definisi digital PR, rekan-rekan.
Nah, sebelum kita masuk ke digital PR, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih PR itu, ya kan? Nah, PR itu sepertinya bagi sebagian hal yang baru, ya seolah-olah baru terdengar nih ya. Ya padahal kalau kita pelajari, kita sudah baca itu, oh itu kan sudah kita praktikkan setiap hari. Ya, ternyata itu toh PR gitu ya. Tetapi kita baru mendengar frasa ini ya, kata ini. Ya mungkin frasa ini dari serapan bahasa asing, sehingga mungkin kita masih mengenalnya sebagai sesuatu yang baru. Tetapi ini adalah kita kerjakan ya, baik teman-teman yang di dalam organisasi ya, di organisasi misalkan di sekolahnya, ya di kampusnya, di lingkungan rumahnya, itu pasti teman-teman mau tidak mau melaksanakan ya praktik-praktik ya. Ya PR itu secara tradisional disebut dengan humas gitu bahasa Indonesianya ya, hubungan masyarakat. Nah, ya kan? Humas. Nah, bahasa kerennya tuh PR gitu ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah melakukan praktik-praktik PR gitu ya. Hanya tinggal memperdalam saja terkait dengan masalah teorinya. Dan disinilah kita akan bersama-sama untuk mempelajari hal itu. Nah, ada tiga hal, tiga ya benar ya. Ada tiga hal yang dapat menjadi atau kategori yang bisa kita kategorikan ya sebagai definisi dari PR. Yang pertama, bisa di mute dulu ya. Nanti kita gantian bicaranya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, PR atau hubungan masyarakat itu merupakan proses komunikasi strategis. Ya, itu diingat. Satu, PR adalah proses komunikasi strategis. Ya, jadi kalau kita ingat kategorinya ini, ketiga kategori ini kita nanti tinggal sambungkan saja ya dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Yang penting intinya ini gitu loh. Yang penting intinya masuk. Nah, ya, yang kedua, apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara organisasi dan audiensnya. Dan yang ketiga, nah, public relation itu melibatkan berbagai kegiatan ya, seperti membangun citra positif, mengelola reputasi ya dengan menyebarkan pesan. Nah, itu ya, jadi ada tiga. Yang pertama sebagai proses komunikasi strategis, yang kedua sebagai bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan ya antara organisasi dan audiensnya. Yang ketiga melibatkan ya pertukaran informasi ya untuk membangun citra positif dan mengelola reputasi. Nah, jadi tinggal digabungin aja. Public relation atau PR merupakan suatu proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Satu pihak itu bisa organisasi atau personal, dan pihak lainnya itu bisa masyarakat ya atau khalayak luas yang melibatkan pertukaran informasi untuk membangun citra positif dan mengelola reputasi. Titik. Nah, jadi kalau sudah ada poin-poinnya kita gampang tuh tinggal ini. Nah, rekan-rekan, hal yang akan saya garis bawah di sini kita
akan mempelajari terkait dengan proses komunikasi. Nah, ya, yang di dalam komunikasi kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang sangat krusial untuk membangun komunikasi, ya. Jadi dalam komunikasi itu harus melibatkan yang pertama partisipan. Nah, partisipan itu ada sender, ada receiver. Nah, kalau di PR, sendernya itu bisa personal, bisa organisasi. Tapi kalau receivernya itu masyarakat luas. Ya, jadi penerimanya itu masyarakat, pengirimnya itu bisa individu personal, bisa organisasi, bisa individu merepresentasikan organisasinya. Ya. Kemudian apa sih yang dikirim dan diterima? Message, pesan. Ya, nanti kita akan belajari isi dari pesan itu ya, termasuk di dalamnya konten. Nah, makanya ada bilang content creator. Nah, berarti di situ membuat ini. Nah, itu beda lagi ya. Tetapi di sini kita saling berkaitan nanti. Ya, PR itu cabangnya banyak. Ya, bisa ke digital marketing, bisa ke content creator. Nah, ini teman-teman kalau sudah dapat ilmunya, nanti bisa mengembangkan sendiri lebih lanjut. Yang ketiga, kanal, saluran, medium, Satu. ya. Sat. Ya, Claudia Sierli itu Triana. bisa media sosial, Mulai video media saya tombol internet, media 214. online, yaitu yang digital, bisa yang tradisional itu seperti konferensi pers, media cetak, koran, ya, TV, radio, ya, Kembali. brosur, Gambar. pamflet, Zone. ya, itu Eka salah Nurwidianingrum. satu contoh-contoh kanal Tampilan saat yang ini adalah dapat video kita galeri. Ketuk 2 gunakan kali untuk menyembunyikan untuk Toolbar Dicti praktik Putranto. PR. Tampilan saat ini Nah, adalah video galeri. sekarang Dianvia. 0. kita masuk ke No. Siti Rofikov. digital PR. Kalau tadi kan 0. PR-nya ya, Tampilan saat ini atau adalah video bisa galeri. Ketuk 2 kali kita untuk menyembunyikan juga Toolbar. sebut Tampilan saat ini itu adalah video galeri. Ketuk sebagai 2 kali untuk menyembunyikan Toolbar Dicti tradisional Putranto. PR. Ya. Nah, sekarang kalau digital PR seperti apa ya? Hanya tinggal ditambahkan saja yang prosesnya dilakukan secara online, secara digital. Nah, gitu ya bedanya ya. Ya, jadi ada beberapa kategori yang juga saya klasifikasikan di sini. Jadi nanti rekan-rekan tinggal mengingat kategorinya ini, kemudian jika ditanya nanti apa sih definisinya, ya teman-teman ingat kategorinya, tinggal teman-teman parafrasa sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting intinya dapat gitu ya, meskipun paragrafnya beda. Yang penting yang ini ada di dalam paragraf itu. Ya, jadi digital PR itu ya praktik, ya praktik praktik public relation yang menggunakan medium online, medium daring dalam jaringan. Nah, tujuannya apa? Bertujuan untuk meningkatkan kehadiran merek. Ya, bertujuan untuk meningkatkan kehadiran merek, membangun hubungan dengan audiens, dan mengelola reputasi. Ada 3. Apa saja? Ada yang ingat tujuannya? Rekan-rekan? Ayo. Yang mau jawab bisa open mic. Saya ulang ya. Jadi tujuan dari digital PR adalah meningkatkan kehadiran merek yang pertama. Yang kedua, membangun hubungan atau relasi kepada audiens. Yang ketiga, mengelola reputasi. Nah, itu ya. Ada yang mau mengulang? Ya, mungkin masih malu-malu ya. Ya, nanti saya harapkan sih teman-teman proaktif ya. Jadi karena di sini nanti teman-teman akan minimal bisa melakukan praktik
PR ya, personal branding ya. Jadi teman-teman itu bisa mempromosikan diri ya. Jadi nanti sebagai representasi tunanetra itu bisa loh ternyata bekerja, bersosialisasi, ternyata bisa hidup mandiri juga gitu. Itu penting ya. Jadi itu membangun branding merek ya, mereknya teman-teman ya, sebagai personal, sebagai individu dengan disabilitas penglihatan ya. Nah, tadi ya, jadi praktik PR ya, praktik public relation yang menggunakan media online itu biasanya menggunakan saluran seperti ya press release, influencer, sosial media, website. Nah, jadi kalau tunanetra tuh biasanya senang di website deh. Mau jualan di website ya, blog ya, salah satunya mungkin bisa membangun blog. Karena di sini bisa dimuat semua gitu ya, link YouTube bisa, link Instagram bisa gitu, website itu masuk semua gitu ya. Dan itu aksesibel ya dengan pembaca layar. Ya, kalau saya pribadi seperti itu ya. Maka saya membangun web pribadi ya, www.lingkungannetra.my.id. Ya, di situ saya ya lagi-lagi saya melakukan praktik PR ya dengan personal branding saya gitu. Nah, saya mau tanya nih, lantas saya itu kira-kira perbedaan tradisional PR dengan digital PR itu apa ya? Ya, apa ya rekan-rekan? Kalau tidak ada itu saya minta Kak Dian deh yang memilih salah satu di antara kalian. Ya boleh ya Kak Dian ya. Mungkin bisa dipilih siapa teman-teman yang ada di sini untuk menjawab ya. Jadi nggak usah takut ya, kita sama belajar. Saya pun juga sama belajar. Ada rekan-rekan yang ingin menjawab? Masih malu-malu ya. Jadi kan tadi sudah dipaparkan ya rekan-rekan bahwa tradisional itu ya itu tidak secara digital gitu. Kalau digital ya pasti menggunakan jaringan internet ya, menggunakan perangkat smart seluler pintar gitu ya, menggunakan PC, laptop gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kita akan mengulas lebih jauh nih perbedaan-perbedaan apa saja yang eh, dapat kita pelajari dari digital PR dan tradisional PR. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Ini ya, bab yang kedua, tradisional PR versus tradisional PR ya, digital versus tradisionalnya versus ya. Jadi ini juga ya, ya tapi tidak apa-apa ya. Ini untuk menarik perhatian sih sebenarnya ya. Perbedaannya ya, kalau ya digital PR ya sudah pasti modern ya. Sebentar saya nyalakan kipas ya. Digital PR itu modern, lebih banyak tools-nya. Nah, ini kalau ini mengganggu kita ya, lebih menjamin visualisasinya ini mengganggu sekali gitu ya. Artinya karena kita fokus ke audio, tetapi untuk yang pertama ini kita bisa ambil yang modern dan banyak tools-nya. Ya, tools-nya itu ya seperti misalkan kita bisa menggunakan media yang banyak pilihannya, ya kan, media sosial kah,
media online kah, ya media sosial itu nanti kan juga terbagi-bagi lagi, media online juga terbagi-bagi lagi gitu ya. Nah, kemudian secara interaksi. Nah, kalau tradisional PR itu terasa satu arah interaksinya. Sedangkan digital PR itu dua arah. Nah, satu arah ini maksudnya kita melakukan interaksi secara bergantian, teman-teman. Sedangkan digital PR itu real time, bisa bersamaan. Ya, ya kalau kita melihat misalkan YouTube ya, atau mendengarkan podcast ya, ya kita mendengarkan, kita tidak perlu menunggu podcast itu selesai atau si pembicara berhenti. Kita langsung bisa juga memberikan emoji, komentar dan sebagainya. Nah, kalau tradisional itu kita harus menunggu. Ya contohnya apa? Ya contohnya itu misalkan ini. Mungkin rekan-rekan masih ada sampai saat ini ya. Di pos kamling ya, tempat jaga itu ya, tempat jaga itu kan ada kentongan ya teman-teman. Nah, setiap kentongan itu memiliki arti, ketukan itu ya. Sekali kentung itu apa maknanya? Dua kali apa, tiga kali apa. Nah, kalau tradisional kita kentung tiga kali, misalkan tiga kali itu meminta warga datang gitu ya. Tung, 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 tiga. Ya selesai kan ya. Nah, maka kemudian orang baru datang. Itu satu arah. Jadi di situ bergantian. Ya, tidak bersamaan. Itu yang interaksi. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya. Nah, kalau digital PR itu mengukur keberhasilannya itu lebih mudah. Ya, karena kita mengenal rate engagement ya. Kita bisa melihat beberapa banyak subscribernya, yang nge-like, yang share, itu ukurannya. Nah, kalau tradisional susah ukurannya. Dan terkadang bersifat subjektif. Ya, tergantung orang yang menilai. Ya, kalau digital PR tidak bisa. Ada data dan fakta. Ya, kita misalkan lihat akun YouTube-nya si X, ya podcastnya. Ya, kita lihat nih berhasil atau tidaknya itu kita bisa lihat subscribernya, kemudian yang nge-like-nya, ya, kemudian yang memberikan komentar. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kecepatan. Nah, digital PR itu sangat cepat sampai ke audiens. Nah, kalau tradisional itu butuh waktu. Tadi yang saya jelaskan kentongan itu ya. Jadi ada waktu jeda. Nah, kalau digital PR itu cepat, ya. Nah, itu perbedaan antara digital dan tradisional PR. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Lantas, kalau seperti itu, mana yang lebih baik nih menurut teman-teman? Digital PR atau tradisional PR? Digital VR. Alasannya kenapa? Di siapa ya? Kak siapa? Boleh kenalan? Rafika. Siapa? Mohon maaf, suara putus. Rafika. Oke, Kak Rofikoh. Iya, Tanya, menurut Kak Rofikoh, digital PR. Kenapa, Kak? karena lebih mudah dan lebih cepat. Tidak menjadi apa itu yang satunya itu Tradisional PR. tradisional. Iya, Iya, karena mungkin untuk kita seperti itu ya. Jadi untuk individu dengan disabilitas penglihatan, mungkin digital PR itu memiliki nilai unggul ya dibandingkan tradisional PR. Ada yang lainnya ingin menjawab? Kira-kira menurut rekan-rekan apa sih yang lebih baik gitu ya? Digital PR atau tradisional PR?
Ada lagi selain Kak Rofiko? Tergantung kebutuhannya nggak sih, Kak? Iya. Apa alasannya, Kak? Ini Kak siapa ya? Vanessa. Oh, Kak Vanes. Kenapa, Kak? Tergantung kebutuhannya. Alasannya apa? Iya, kalau digital PR tuh kan memang lebih luas ya jaringannya. Kita bisa share kemana aja dan semuanya bisa akses. Tapi kalau Iya, sepertinya terputus ya, Kak. Apa jaringan saya yang kurang baik ya? Terputus, Pak. Oh, terputus. Iya. Nanti kalau misalkan suara saya terputus, bilang ya. Baik. Khawatir saya yang nanti jaringannya tidak baik gitu ya. kayaknya sinyal saya kurang bagus ya, Kak. Kenapa? Iya, kayak sinyal saya kurang bagus ya, Kak. Kayaknya suaranya menggema ya, Kak. Masih Apa lagi terputus saya? nih. Ya bisa dilanjutkan, Kak? Gimana? Kak Vanes? Ya, Apa masih terputus, Kak? masih terputus banget. Kalau gitu saya lanjutkan dulu ya. Atau ada lagi? Selain Oke, Kak Vanes, lanjutkan dulu, Kak. Rofiko, ya saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi, rekan-rekan, untuk menilai sesuatu ini kaitannya dengan digital dan tradisional PR itu tergantung individu. Tadi Kak Rofiko menilai digital PR lebih baik, yaitu mungkin Kak Rofiko memiliki kebutuhan seperti itu, tetapi belum tentu orang lain seperti itu juga gitu ya. Jadi kita harus melihat beberapa konteks. Nah ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan. Oh, saya lebih senang tradisional PR, Kak. Kalau saya 1. digital, kamu salah. Bima Kurniawan. Enggak seperti itu ya. Jadi nanti ada konteksnya, rekan-rekan. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang bisa menentukan bahwa kegunaan itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Itu kita lihat coba di sini ya. Nah, yang pertama kita menentukan jenis kampanyenya. Nih, rekan-rekan. Ya, karena kan PR itu kaitannya dengan campaign, kampanye. Ini bukan kampanye sekadar kampanye politik ya. Ini bisa kampanye sosial, kampanye lingkungan hidup, kampanye pendidikan inklusif, ya kampanye bisnis. Ini luas cakupannya. Jadi kalau saya sampaikan kampanye, wah itu politik. Oh, tidak seperti itu. Ya, karena kampanye itu bisa juga benar kalau itu politik ya, Kak. Oh, benar. Tetapi ada juga hal di lain politik ya yang menggunakan campaign atau kampanye. Nah, saya ingin memberikan contoh nih contoh ya. Ya, mungkin rekan-rekan saya berikan yang tradisional dulu ya. Yang tradisional misalkan suatu perusahaan pupuk. Paham ya? Karena kan pupuk ya. Ada yang tidak paham pupuk? Halo, Iya, paham, Kak. paham ya? Jadi pupuk itu kita gunakan untuk apa namanya? Salah satu unsur yang dapat menyuburkan tanaman. Misalkan kita ingin menanam sesuatu, kita gunakan pupuk. Nah, selain disiram, itu pupuk merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan kesuburan. Nah, perusahaan pupuk ingin melakukan kampanye, ya pupuk bebas apa namanya zat kimia. Nah, kalau pupuk kira-kira demografinya kemana ya rekan-rekan? Petani yuk, Kak. Betul, ke petani, bukan ke tukang ojek ya, salah sasaran ya, ke petani. Nah, kalau kita mau kampanye pupuk ke petani, kalau kita pakai kanal online itu nggak sampai rekan-rekan. Ya, jadi petani itu kalau kita ingin sukses dalam mengkampanyekan pupuk kita, kita datang, berikan brosur, pamflet, ya konferensi pers. Nah, itu lebih
lebih optimal dibandingkan dengan yang menggunakan digital PR. Jadi dilihat demografinya. Tadi pertama kita jenis kampanyenya itu mau seperti apa ya. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih digital PR atau tradisional PR. Yang pertama jenis kampanyenya. Tadi ya, pupuk ya, saya contohkan. Kemudian demografisnya. Demografisnya itu tadi ya, audiensnya itu, target audiensnya seperti apa. Ya, jenis kampanye pertama, demografis kedua, ketiga budget. Aduh, budget kita berapa ya? Kira-kira cocok nggak kalau kita mencetak brosur atau kita datang aja langsung kita diskusi ya dengan petani from diskusi. Nah, itu dipikirkan juga budgetnya. Ya, kemudian isi pesannya. Nah, isi pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa? Itu resmikah? Informalkah? Gitu ya. Nah, kalau singkat, padat, lugas, dan itu untuk marketplace, biasanya kalau tradisional pakai brosur. Ya, kalau resmi digital pakainya website. Itu tergantung ya. Jadi itu tadi ya, ada pertama jenis kampanyenya, yang kedua demografisnya, yang ketiga ada budgetnya, yang keempat pesannya. Ini yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah kita menggunakan digital PR atau tradisional PR. Itu ya rekan-rekan, maka jawabannya tergantung. Ya. Nah, sekarang bukan petani deh. Gen Z misalkan. Tapi tinggalnya di daerah terpencil, teman-teman. Tidak ada jaringan internet. Nah, kalau mau mengkampanyekan hidup sehat karena lingkungan bersih, itu caranya seperti apa ya? Nggak ada internet. Kan ada ya, beberapa daerah mungkin kalau tidak ada sih mungkin itu keliru ya. Jaringannya tidak stabil gitu ya. Mungkin lebih cocoknya gitu ya. Ya, kita jenis kampanyenya kita menginginkan hidup sehat, maka hidup sehat, lingkungan bersih, hidup sehat. Itu kampanyenya. Demografisnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Nah, kemudian budgetnya ya tidak banyak juga gitu ya. Ya bisa sih kalau cetak-cetak brosur mah, pamflet gitu ya. Berarti kita bisa gunakan brosur. Ya, kemudian isi pesannya seperti apa. Jadi di brosur itu kan tidak panjang-panjang ya. Tidak bikin artikel, tidak bikin makalah, ya tidak bikin buku, ya kepanjangan nanti orang juga bosen gitu ya. Tidak menarik isinya, ya kan, singkat, padat, lugas, ya. Yang penting inti dari pesan itu tersampaikan. Nah, ini ya teman-teman, hal yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menggunakan digital PR atau tradisional PR. Nah, ini pertanyaan tadi sih sebenarnya ya. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Digital PR atau tradisional PR? Ini jujur ya, rekan-rekan, karena saya di sini kan di Madura ya. Nah, akses untuk ojek online itu tidak ada, rekan-rekan. Belum ada, ya, belum ada. Jadi, meskipun saya tinggal di Pulau Pulau Madura, meskipun daerah administrasinya ikut ke Jawa Timur, tetapi untuk akses ojek online itu agak sulit gitu. Jadi ya otomatis saya menggunakan tradisional ya, karena memang tidak mendukung. Jadi suatu wilayah itu bisa menentukan cocok atau tidaknya kita menggunakan digital PR. Itu ya, rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya.
Saya terlalu cepat atau tidak ya, rekan-rekan ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Aman, Oke, Kak. aman ya. Aman, Kak. Kalau terlalu cepat, Aman, Kak, aman. oke, oke, gaspol ya. Sekarang kita Oke. masuk ke bab ketiga, bab berikutnya. Nah, saya mau tanya nih, sejauh mana konsentrasinya? Tadi bab pertama dan bab kedua itu apa ya? Tentang pengertian PR. Oke, definisi atau pengertian VR. Good. And next, bab kedua. Jenis-jenis PR. Perbedaan tradisional dengan digital, Kak. Ya, tradisional PR versus digital PR. Nah, berarti luar biasa rekan-rekan ini ya. Berarti kita bisa masuk ke yang bab berikutnya. Ya, bab berikutnya apa? Peran dan manfaat digital PR. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa definisinya. Kita juga sudah mengetahui perbedaannya ya antara digital PR dan tradisional PR. Nah, sekarang kita masuk apa sih manfaatnya digital PR? Gitu ya. Kita akan coba bahas bersama. Nah, saya izin ya rekan-rekan, kalau saya berhenti itu PPT saya nge-lag. Ya, berat kayaknya ini ya. Ya mungkin banyak gambar gitu ya, logo. Jadi kalau nge-lag ya pembaca layar juga nge-lag gitu ya. Diem. Nanti mungkin salah satu saya pertimbangan tidak share sound untuk NVDA itu takutnya nanti nge-lag, malah teman-teman nanti bingung karena putus-putus gitu ya. Ya karena berat apa namanya PPT-nya, tapi tidak masalah. Saya akan memberikan yang terbaik ya, yang saya mampu. Nah, sekarang peran dan manfaat digital PR. Tadi kita sudah bahas ya bahwa setiap item ya baik tradisional maupun digital ya PR itu memiliki manfaatnya masing-masing. Kita tidak bisa ngejudge, kita tidak bisa menilai yang ini paling baik, yang ini tidak baik. Nah, kalau ada pernyataan saya seperti itu, kira-kira jawabannya kenapa ya rekan-rekan? Kita tidak bisa menilai baik digital PR maupun tradisional PR, satu di antaranya itu yang paling baik dan satu yang lain itu jelek. Kalau pernyataan saya itu kemudian kira-kira di benak rekan-rekan apa ya alasannya? Kenapa ya kita tidak bisa menilai satu di antara keduanya itu, yang satu paling baik, yang satu paling jelek? Kenapa ya? Mungkin bisa tergantung kondisi atau efisiensinya, Kak. Efektivitasnya, sorry. Good, tergantung ya kondisinya. Kak siapa ini? Misbahul. Oh, Kak Misbahul. Oke, terima kasih. Jawaban baik. Ada yang lain, rekan-rekan? Kira-kira apa ya? Punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, Kak. Melihat apa, Kak? Melihat dari kalau masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Good. Kelebihan ada, masing-masing memiliki kelebihannya dan kelemahannya. Ya. Jadi baik digital PR maupun tradisional PR itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada lagi? Wah, jawabannya luar biasa sekali ya. Tergantung kebutuhan, Kak. Tergantung kebutuhan. Luar biasa. Ini jawabannya kelas A1, hebat berarti ya. Nih, keren-keren nih Kak Dian nih ternyata. Teman-teman peserta nih ya. Ada lagi? Jadi itu ya tergantung kebutuhan, karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya.
Ya, lihat kondisinya, gitu ya. Tadi jawabannya tadi. Karena kita harus melihat jenis kampanye apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian demografisnya seperti apa. Ya, kalau demografis berarti siapa targetnya. Ya. Kemudian di mana tinggalnya, domisilinya. Ya jangan orang di pedesaan pedalaman dikasih digital PR yang nggak nyampe. Ya meskipun kampanyenya tentang Tampilan saat ini adalah video galeri. Ketuk 2 kali untuk 1000 menampilkan toolbar pohon digital. Tampilan saat ini adalah berbagi. menjamin Ketuk 2 kali. hidupmu lebih sehat. Nah, itu kampanyenya. Kan yang banyak pun di desa. Nah, tujuannya itu. Mau kampanye ini di desa terpencil. Ya nggak akan sampai. Karena mungkin ya jaringan internetnya, mungkin kualitas sumber dayanya, ya, budgetnya kemudian. Yang terakhir isi pesan. Jadi itu 4 itu ya rekan-rekan. Ya, kebutuhannya itu dilihat dari jenis kampanye, kebutuhan, kondisinya, kelebihan dan kekurangan itu bisa dilihat dari 4 tadi. Ya, saya ulangi ya, jenis kampanye, demografis, yang kedua, yang ketiga budget, ya, budget itu ini terkait dengan keuangan, berapa pengeluaran yang dibutuhkan, nanti hasilnya itu setara atau tidak dengan pengeluaran, gitu ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada hasil yang diinginkan, ya. Besar pasak daripada tiang, gitu ya. Itu peribahasanya. Yang keempat, jenis pesan. Nah, sekarang kita fokus ke digital PR ya. Nah, karena kita belajar digital PR, maka kita fokuskan ke digital PR. Dan nanti untuk tradisional PR kita simpen dulu deh. Ya, karena kita fokus agar kita lebih mendalami digital PR. Nah, keunggulan digital PR atau hal baik yang bisa kita peroleh dari digital PR itu adalah pertama, meningkatkan engagement kepada audiens, meningkatkan keterlibatan, partisipasi audiens. Contohnya apa, Kak? Contohnya rekan-rekan buat podcast, rekan-rekan buat konten di TikTok, di Instagram, Facebook, X, dan sebagainya. Jadi kan contoh-contoh media sosial yang merupakan bagian dari praktik digital PR ya rekan-rekan. Teman-teman membuat konten. Terus apa keterlibatannya? Ya ada yang like. Ya mudah-mudahan tidak ada yang dislike ya. Ya itu keterlibatan. Ada yang kasih komen. Kak, bagus sekali videonya. Itu yang disebut dengan keterlibatan rekan-rekan. Jadi dengan digital PR itu kita bisa tahu keterlibatan audiens. Langsung. Ya. Kemudian yang kedua, mengelola reputasi online. Nah, ini nanti ini penting banget ya, rekan-rekan. Karena praktik PR itu kita ingin membangun reputasi. Ingat ya rekan-rekan, reputasi itu sulit dibangun. Bisa berpuluh-puluh tahun. Ya saya baca artikel. Mohon maaf. Artikel jurnal terkait dengan penelitian Introduction to Public Relations. Itu dijelaskan di situ bahwa membangun reputasi itu sulit, teman-teman. Bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi menghancurkan itu hanya sekejap. Ini ya, teman-teman tolong diingat. Jangan kita sudah belajar PR, kita mengacuhkan hal ini. Contoh kecilnya, teman-teman adalah orang dipercaya. Ya, sekolah ya, misalkan sekolah aja ya, biar gampang ya. Dipercaya oleh Pak Guru atau Bu Guru. Ya, itu teman-teman membangunnya cukup lama. Mungkin teman-teman di kelas 1 SMA bisa dipercaya kelas 2 atau kelas 3. Nah, suatu ketika sudah dibangun begitu lama, teman-teman berbohong. Ya, ketika misalkan atau melakukan kesalahan, nge-cheat misalkan nyontek.
misalkan, atau membuat keonaran, gaduh di kelas, mengganggu yang lain. Nah, itu bisa reputasi teman-teman hancur seketika. Yang sudah dibangun 2 tahun, 3 tahun, dengan kesalahan yang mungkin terasa sepele, itu jadi hancur. Nah, kalau digital, bagaimana, Kak? Nah, kalau teman-teman share hoax, teman-teman menghujat, itu teman-teman yang mungkin like-nya banyak, komennya baik, itu bisa nanti terbalik berapa? 180 derajat. Terbalik dari yang mengapresiasi, justru nanti mengcounter ya. Jadi menentang. Ini apa-apaan sih? Ini enggak banget. Nah, itu ya teman-teman. Pentingnya reputasi, mengelola reputasi. Dari sini pentingnya kita mempelajari PR, digital PR. Jadi ini ya rekan-rekan. Jadi kita di sini ingin membangun reputasi. Kita ingin membangun citra baik. Dan setelah dibangun, jangan lupa dipelihara. Nah, karena memelihara itu lebih sulit dibandingkan membangun. Nah, teman-teman udah membangun nih reputasi, diterima sebagai peserta pelatihan PR, pengenalan PR oleh Baktikom Digi. Teman-teman manfaatkan, teman-teman harus pelihara, ya, ikuti aturannya, ya, teman-teman pelajari sebelum H-1 live session, kemudian setelahnya teman-teman kerjakan tugas, masuk ke live session itu tepat waktu, itu bentuk memelihara reputasi teman-teman. Gitu ya, ini pentingnya. Kemudian yang ketiga, tadi ada 2 ya. Yang pertama itu meningkatkan engagement, yang kedua mengelola reputasi online, yang ketiga itu menjangkau audiens yang lebih luas, spesifik, dan timely. Jadi digital PR itu bisa tembus batas, rekan-rekan. Jadi kita unggah konten di sini, misalkan saya di Bangkalan, yang nonton itu bisa di Jakarta, bisa bahkan di Paris, di London, di Jepang. Jadi jangkauannya sangat luas digital PR itu. Ini hal yang bisa kita ambil ya dari digital PR. Nah, kemudian yang berikutnya, mengukur efektivitas kampanye by data, by fakta. Data dan faktanya itu apa sih, Kak? Datanya kita mengukur keberhasilan kampanye kita itu ya dengan cara melihat tadi keterlibatan atau partisipasi dari audiens kita. Mereka suka atau tidak, komentarnya positif atau negatif, itu mengukur seperti itu. Ya, kemudian membangun brand awareness. Nah, ini penting ya. Ya, ini membangun brand awareness itu ya mirip-mirip ke tadi ya. Membangun reputasi online. Ya, personal branding kita itu harus dibangun. Sebagai individu dengan disabilitas penglihatan yang secara mandiri bisa bekerja. Kita tunjukkan ke orang-orang. Ya, orang-orang awas ya. Oh, kalau kita juga bisa loh seperti kalian. Ya, kita juga nggak kalah loh baik seperti kalian. Cuma ya, kita harus promosikan juga nilai inklusivitas. Ya, tolong dong berikan kami akomodasi yang layak, aksesibilitas. Nah, itu teman-teman tujuan kita. Pertama, setelah kelas ini saya harapkan teman-teman bisa melakukan praktik PR dengan personal branding. Tunjukkan kepada orang awas bahwa teman-teman itu hebat, bisa. Ya, tidak ada yang bisa meremehkan kita. Nah, itu ya. Nah, saya tanya dia, saya sering nanya loh. Saya hobinya tanya loh ya. Jadi di kelas juga saya ya kalau mahasiswa itu kalau saya tanya saya tunjuk gitu ya. Jadi kalau itu ngeri-ngeri sedap juga kalau misalkan ngantuk tidur ya, takutnya
ditanya gitu kan. Nah, saya hobinya sering bertanya. Nah, sekarang apa sih dari 5 hal baik yang bisa kita peroleh dari praktik digital PR? Nah, kira-kira teman-teman ingat berapa ya? Ayo, bisa open mic-nya. Halo rekan-rekan, masih stay tune kah? Atau sudah tidur? Wah, kalau tidur bahaya ya, berarti saya mendongeng ya. Dongeng sebelum tidur. Nah, memang enak ya kalau didongengin tidur. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Yang pertama, meningkatkan engagement, partisipasi keterlibatan audiens. Yang kedua, mengelola reputasi online. Yang ketiga, menjangkau audiens lebih luas dan lebih spesifik. Yang keempat, mengukur efektivitas kampanye by data, by fakta, tidak hanya omong-omong belaka. Yang terakhir, membangun brand awareness secara online. Membangun brand awareness secara online. Ada yang mau coba kira-kira apa saja yang baik, hal baik yang bisa kita peroleh dari digital PR, rekan-rekan? Meningkatkan engagement. Oke, good. One. And next? Mengukur efektivitas. Ya, mengukur efektivitas by data. That's two ya. Tiga. Oke, sorry. Sorry Kak, bisa diulang? Oke, itu komunikasi 2 arah. Itu tadi bisa kita masukkan dengan meningkatkan engagement. Karena dengan 2 arah itu kita bisa melibatkan audiens kita. Oke, next. Good. Monitoring publik secara real time. Ya, kita bisa memonitoring secara real time. Wah, ini banyak sekali ya memang ya. Ini yang tidak disebutkan bukan berarti bukan termasuk hal baik. Tapi hal baik kan kalau misalkan di PowerPoint kan kalau dimasukkan semua nggak muat ya. Nama juga PowerPoint ya. Poin-poin pentingnya. Jadi itu. Nah, itu ya teman-teman sudah bisa secara mandiri menilai mana sih yang baik, hal baik apa sih yang kita peroleh ya dari apa? Dari digital PR. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini apa ada hal digital PR yang menarik itu, ini mungkin bisa kita skip. Nah, kita masuk ke studi kasus nih. Studi kasus itu kita akan coba apa sih yang pernah terjadi ya terkait dengan kampanye, terkait dengan praktik PR. Nah, kita yang pertama secara garis besar dulu deh. Ya, secara garis besar gini. Ya, ada sebuah perusahaan nih rekan-rekan. Ya, sebuah perusahaan. Kira-kira perusahaan apa ya yang ada di pikiran rekan-rekan? Fashion, ya? Fashion. Fashion. Oke. Spesifiknya apa? Coba. Skincare boleh, baju. Ya, oke. Skincare. Good. Misalkan ada perusahaan skincare ingin membangun cabang baru. Ya, kebetulan di samping perumahannya rekan-rekan. Ya, berarti kan namanya membangun kan ada truk besar lewat, lalu lalang. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan ini adalah membangun citra positif. Dengan cara apa? Ya mungkin berkunjung ke lingkungan, ya tokoh seperti RT, RW, ya Karang Taruna, untuk disampaikan, oh kami ingin membangun, mohon bisa diizinkan, ya itu yang pertama. Ini tradisional, secara tradisional. Yang kedua, perusahaan skincare itu membuat plang. Nah ini yang tadi disampaikan Mbak Kak Rofikoh.
kita tidak aksesibel nih dengan ini. Ada plang yang menyatakan ini dalam pembangunan. Kalau kita tidak bisa itu ya, kita tidak bisa mengakses. Mungkin kita bisa diceritakan. Nah, maka tadi Kak Rofikoh lebih prefer ke digital PR. Nah, kemudian itu membangun. Setelah jadi, bagaimana perusahaan? Perusahaan harus menjaga reputasinya, rekan-rekan. Harus kasih kompensasi, misalkan pekerjaan, harus membuat aktivitas-aktivitas sosial, memberi bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, itu untuk menjaga. Jadi masyarakat di lingkungan sekitar itu tetap melihat bahwa perusahaan tersebut memiliki citra positif. Itu secara tradisional. Nah, sekarang secara digital, perusahaan skincare itu agar produknya laku, maka bisa membuat konten. Ya, bisa bekerja sama dengan influencer, ya bisa dengan hashtag. Ya, kemudian bisa secara gencar membuat video, konten kreator video, kemudian dipublish ke berbagai macam, baik media sosial ataupun media online. Ya, media sosial tadi bisa Facebook, bisa X, ya. Itu X itu dulunya Twitter, bisa Instagram, TikTok. Ya, kalau media online itu bisa ke media berita, website resminya. Nah, ini. Ya, jadi tadi bisa dilihat mana jangkauannya lebih luas. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini ada video viral. Teman-teman pernah dengar nggak? Ini di awal Februari. Ada karyawan PT Timah TBK yang menghina pegawai honorer. Pernah dengar videonya? Di YouTube ada nih, di Instagram ada, di TikTok ada nih. Ada rekan-rekan pernah dengar? Belum. Oke, kalau belum kita dengarkan dulu ya. Saya izin untuk share sound ya. Saya matikan dulu kamera saya, seizin, karena khawatir nanti jaringan tidak stabil ya. Saya stop kamera, kemudian saya share sound. Rekan-rekan, apakah screen reader saya terbaca? Terdengar? Mohon maaf. Dengar, Kak. Kita akan dengarkan videonya ya. Video tentang tadi karyawan salah satu Timah tersebut. Ini masih ada yang ribut? Masih banyak yang ribut dan viral. Iya, ini karena soal saling ejek pemirsa, makanya jangan kebiasaan ngejek-ngejek ya. Iya, harus bijak bermedia sosial ya. Betul, yang marah soalnya banyak loh. Kalau yang ini pemirsa, coba ya kita lihat dulu ya. Pasti Anda udah lihat video ini. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien Nah, oke. Jadi pemirsa, ini adalah videonya. Video ini viral di media sosial, di TikTok, di Instagram. Ada satu karyawan PT Timah yang kemudian mengejek pegawai honorer dengan menyebutnya sebagai hororer. Ini kan nggak pantas ya. Akhirnya PT Timah resmi memecat Dwi Citraweni, karyawan yang videonya viral karena mengejek pekerja honorer ini. Jadi ejekannya adalah katanya gara-gara honorer, jadi masih harus mengantri untuk BPJS. Tapi sebenarnya apa yang tidak mengantri ketika ingin melakukan sesuatu, ya nggak sih? Apalagi untuk BPJS. Memang dia pakai apa kalau nggak pakai BPJS? Kan BPJS wajib untuk semua pegawai ya? Betul. Iya, ini akhirnya mengundang berbagai hujatan ya dari masyarakat, kemudian terutama honorer yang merasa
tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Weni, kemudian akhirnya dari pihak PT Timah mengambil langkah tegas untuk memecat yang bersangkutan. Bahkan ini Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan, meminta seluruh karyawan bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Ini tentu juga harus menjadi perhatian kita bersama ya, harus bijak dalam bermedia sosial. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi semua karyawan untuk menjunjung etika, pemirsa. Oknum karyawan PT Timah, Dwi Citra Weni, sebelumnya viral di media sosial usai menghina honorer yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Ini adalah pernyataan dari PT Timah, pemirsa. Iya, dan sebelumnya memang si Weni ini juga sempat melakukan pembelaan ya, kalau kata dia kan ngeposting di Instagram pribadi, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, tapi kan tidak bisa seperti itu ya, selalu akan dikaitkan dengan pekerjaannya. Nah, kita akan melihat bagaimana statement dari pemecatan ini, pemirsa. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Oke, jadi semua ada konsekuensi, diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi semua orang yang akan melakukan upload sesuatu di media sosial, karena semuanya akan abadi di media sosial itu. Iya, harus berpikir dulu sebelum kita sharing ya. Jadi lagi-lagi harus bijak bermedia sosial, jangan sampai kita mendapatkan konsekuensi yang pada akhirnya merugikan semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Saya matikan terlebih dahulu ya soundnya ya. Saya nyalakan kembali kameranya. Nah, gimana nih menurut rekan-rekan? Kira-kira pantas nggak sih yang dilakukan oleh Dwi Citra Weni tersebut? Enggak. Enggak, ngantri ya, Dek. Ih, kasihan gitu ya. Pasti karyawan honorer. Ih, bayangkan rekan-rekan. Ya, karyawan honorer. Kalau saya sih enggak. Nah, ketika diam itu, dia menunjuk seragamnya, rekan-rekan. Nah, memang katanya kan tadi ada klarifikasi ya dari yang bersangkutan ya. Kalau tujuan unggah upload video tersebut itu tidak mengejek suatu organisasi atau profesi tertentu. Tetapi kan jejak digital itu tidak bisa kita abaikan ya. Jejak digital itu bisa abadi. Jadi kita harus pandai dalam bermedia sosial. Ini pentingnya PR. Ya, si Weni meskipun tidak membawa perusahaannya PT Timah, tetapi di dalam video itu ketika berhenti tadi ya, itu yang bersangkutan menunjuk seragamnya dan situ ada logo PT Timah. Dan ini menjadi representasi ya bahwa jangan-jangan di karyawan perusahaan itu kelakuan seperti ini, maka banyak yang marah kan, banyak yang menghujat. Nah, dan untuk klarifikasinya telat rekan-rekan. Sudah viral baru klarifikasi. Ya. Nah, kita akan coba apa saja yang kegagalan dalam membangun reputasi. Ya, si Weni itu kegagalannya itu seperti apa sih? Ya karena kan si Weni ini gagal dalam membangun reputasi. Yang seharusnya kita bangun ya. Mohon izin dulu ya rekan, saya mau masukkan charging dulu ya. Saya mau nge-charge laptop saya kebetulan lagi low battery.
Ya, sudah. Ya, seharusnya kita membangun reputasi. Ini justru menghancurkan. Sedih sekali sebenarnya gitu ya. Makanya kita harus pandai-pandai dalam melakukan praktik PR. Ya, di dalam media sosial kita harus berhati-hati. Apa saja menjadi kegagalan WNI dalam membangun reputasinya. Ini share screen saya sudah dimatikan ya rekan-rekan ya. Khawatir saya lupa saya. Ya, yang pertama penggunaan media sosial yang salah artikan rekan-rekan. Tadi kalau PR itu tujuannya kita menggunakan media sosial itu untuk membangun, meningkatkan kehadiran merek, ya, membangun hubungan, membangun citra positif, mengelola reputasi. Ini salah mengartikan misi WNI ini. Ya, media sosial digunakan untuk ngejek, ya kan? Nah, alhasil apa? Justru dihujat balik kan sama netizen. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang gagal dari si WNI ya dalam membangun reputasinya. Ya, komentar yang tidak sesuai etika, rekan-rekan. Ngantri ya, Dek. Lu pasti pegawai honorer. Menghina ya. Ya, komentarnya tidak sesuai etika. Yang ketiga, WNI membawa identitas organisasi. Meskipun katanya tidak membawa, tapi menunjuk loh ya, menunjuk seragamnya yang di situ ada logo organisasinya, logo perusahaan. Cara tidak langsung ini membawa identitas perusahaan. Tadi yang saya sampaikan ya di awal ya, bahwa sender di dalam public relation itu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama itu organisasi dengan audiens. Yang kedua, personal dengan audiens. Yang ketiga, personal dengan audiens, tetapi merepresentasikan suatu organisasi. Di sini WNI personal, tetapi secara tidak langsung merepresentasikan organisasi. Kenapa? Ditunjuk itu logonya. Ya, makanya salah satu yang dihujat bukan hanya WNI, tetapi netizen meminta atau memaksa perusahaan untuk bersikap tegas akhirnya. Ya, dampaknya ke organisasi meskipun organisasi tidak tahu gitu ya. Nah, ini bahayanya ya. Teman-teman bertindak misalkan sekolah pakai seragam, ada logonya. Ngikut hal yang tidak baik. Nah, itu otomatis teman-teman sedang memberikan citra buruk dari organisasi dari teman-teman. Nah, makanya kita harus bijak. Ya, jadi saya harapkan setelah kita belajar PR ini, digital PR, kita mampu menempatkan diri kita, ya, kita mampu beretika dalam bermedia sosial. Nah, kemudian yang keempat, respon WNI itu lambat. Ya, viral baru merespon. Ya, jadi tunggu viral dulu baru respon gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang menunjukkan kegagalan WNI dalam membangun reputasinya sendiri. Ya, akhirnya perusahaan memberikan press release ya bahwa perusahaan meminta maaf kepada pegawai yang dihina oleh WNI karena kelakuannya yang mendiskreditkan suatu profesi tertentu ya, pegawai honorer, dan perusahaan memecat yang bersangkutan. Nah, kemudian studi kasus yang kedua. Nah, ini tahun 2000 berapa nih? Tahun 2021 ada seorang YouTuber
Kalau ini saya tidak ada contohnya ya. Tadi contohnya yang pertama. Tetapi saya akan coba narasikan. Ada seorang YouTuber bernama Dian. Ini jangan-jangan Kak Dian ini. Benar? Ini Kak Dian yang ini atau bukan ya? Bukan, Kak. Oh, bukan. Oke, namanya sama. Ya. Jadi ada YouTuber bernama Dian Widya siapa nih? Widya Narko. Nah, biasa si Dian ini membeli suatu produk ya dari merek Eiger. Ya, ini merek Eiger. Mungkin ada yang paham ya, merek Eiger itu adalah brand untuk sport ya. Sportif brand ya, ada tas naik gunung, ada sepatu sport, ada pokok brand-brand yang berkaitan dengan sport gitu ya. Suatu ketika si Dian ini beli sesuatu di Eiger. Ya biasa Don, unboxing. Ya itu teman-teman ada kan? Pernah ya unboxing ya? Ya itu dibuat videonya. Dibuat video dan diunggah di salah satu media sosial. Nah, kebetulan kalau kita unboxing kan kita menilai ya. Oh, ini tidak seperti ini kurang itu. Nah, ada ternyata pegawai Eiger yang melihat dan memberikan komentar. Oh, kalau gitu jangan seperti itu. Itu toolsnya, kameranya nggak bagus tuh. Pixelnya kurang dan sebagainya. Jadi komentarnya itu mendiskreditkan si Dian. Padahal si Dian ini kan tidak dibayar. Dia beli, dia niatnya baik sih sebenarnya ya, ingin unboxing gitu kan ya. Tetapi ada pegawai Eiger yang memberikan respon negatif. Nah, respon negatif pegawai Eiger ini ternyata diserang balik oleh netizen, rekan-rekan. Ya, jadi netizen justru menyerang si Eiger. Alih-alih mendukung, ternyata si netizen justru menyerang balik pegawai Eiger. Nah, sehingga pimpinan dari Eiger itu meminta maaf. Ya, memberikan klarifikasi. Ya, terima kasih atas segala bentuk dukungan dari Eigerian. Sekali lagi terima kasih dan salam bestari. Ya, jadi pimpinan itu mengambil pelajaran. Ya, jadi hal ini menjadi pelajaran bagi Eiger. Ya, mungkin untuk membina, ya memberikan pendidikan kepada karyawannya, jangan bertindak yang semena-mena. Nah, pertanyaannya, apakah strategi yang dilakukan oleh PT Eiger dan PT Timah itu sudah tepat, teman-teman? Coba open mic-nya. Halo. Sudah, Kak. Alasannya kenapa, Kak? Wah, luar biasa ini. Karena dia mengembalikan reputasinya supaya menjadi baik kembali, Pak. Betul. Jadi dia ingin membangun kembali. Dia ingin memelihara kembali reputasinya, citra baiknya yang sudah dinodai ya, yang diciderai ya oleh si Dwi Citraweni tadi atau oleh pegawai Eiger yang memberikan komentar tidak baik ya, luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya akan saya skip karena ini film ya rekan-rekan. Ada film Snow White, itu film tentang putri cantik ya, karena Snow White seputih salju. Itu menggambarkan bahwa si putri cantik suatu ketika karena ada nenek sihir ya, dan nenek sihir ini memiliki cermin. Nah, biasanya cermin ini kalau ditanya oleh nenek sihir siapa yang paling cantik, nah cermin itu mengatakan isi nenek sihir. Nah, suatu ketika
si Cermin ini ditanya oleh si Putri, ternyata si Cermin bilang si Putri yang lebih cantik, maka nenek sihir sakit hati. Nah, si Putri dibuang ke hutan, teman-teman, ketemu 7 kurcaci. Nah, karena nenek sihir tahu kan, wah ini masih hidup si Putri, maka dikasih apel yang sudah dikasih racun. Sehingga si Putri tidak sadarkan diri. Maka datanglah seorang pangeran. Nah, ini kayak di cerita-cerita ya. Deng deng deng, datanglah seorang pangeran yang kemudian dapat ya ini karena film, ya animasi, ya dongeng, kemudian dengan mengecup si Putri, kemudian Putri hidup kembali. Maka Putri dan pangeran hidup dengan damai. Nah, itu ya. Nah, ini ada ya, ada artis dari film Snow White yang sudah mungkin dimodifikasi di tahun 2025 itu mengatakan, artisnya loh teman-teman, weird apa ini film aneh pemeran utamanya loh. Pemeran utama bilang filmnya aneh. Maka seketika itu bioskop tempat menonton film itu sepi. Nah, ini bahaya ya. Pemeran utama, kalau teman-teman diberikan kepercayaan, jangan menodai kepercayaan tersebut. Karena ini dampaknya bisa fatal. Nah, gitu ya. Ini saya tidak akan menanyakan apa pendapat teman-teman terkait dengan film tersebut. Saya akan skip ke bab terakhir kita. Kesimpulan, teman-teman. Ya. Jadi, kesimpulannya, digital PR itu yang pertama, digital PR itu penting untuk dipelajari. Ya. Kenapa? Ya meskipun tradisional PR juga masih sering digunakan, masih juga dibutuhkan, tetapi setidaknya kita bisa mengkombinasikan baik tradisional atau digital PR dalam satu kesatuan untuk praktik PR kita. Ya, jadi penting digital PR. Ya, karena kita hidup di zaman digital, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Makanya salah satu adaptasi itu dengan cara mempelajari digital PR. Kesimpulan yang kedua. Ya, jadi digital PR itu bisa menjadi kampanye utama atau kampanye pendukung. Ya, kalau kampanye utama itu kita memang hanya menggunakan digital PR. Tetapi kalau kampanye pendukung, kita mungkin menggunakan tradisional PR, tetapi juga dibantu dengan digital PR. Agar apa? Agar jangkauannya lebih luas. Kan ada banyak sekarang yang mengkombinasikan kan, misalkan gini. Tadi kan TV, radio itu kan ini ya sebagai tradisional PR. Ternyata di talk show seperti ILC, saya senang mendengarkan itu ya, ILC, Rakyat Bersuara, kemudian Selamat Pagi Indonesia, TV One itu ya. Nah, itu ada suatu waktu program yang menghadirkan narasumber. Jadi digabungkan tuh primernya tradisional, sekundernya digital PR. Ketika mengundang narasumber yang mungkin jauh, misalkan TV One di Jakarta, narasumbernya di Surabaya, maka pakai Zoom meeting. Nah, ini ada kombinasi ya kan, primernya tradisional, sekundernya atau pendukungnya adalah digital PR. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Karena tadi kita kembali lagi ya, jenis kampanye, kemudian budgetnya, demografisnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca deh. Bisa baca lagi. Yang ketiga. Nah, digital PR itu lebih banyak pilihannya dan lebih mudah untuk dievaluasi. Nah, ya, kenapa banyak pilihannya? Ya, karena kita bisa pilih tuh media sosial kah, media internet kah? Ya, kemudian mudah dievaluasi tadi yang saya sampaikan tadi dengan menilai
rate engagement, keterlibatan. Kita bisa melihat subscriber, jumlah like, jumlah share. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita. Ya, ada 3 menit ke depan. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan. Saya stop share screen. Ada 3 menit ke depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Ya, teman-teman sudah ada materinya, nanti bisa diperdalam lagi. Ya, kalau kakak PPT-nya agak susah kak saya pelajari, ya bisa pakai yang file dokumennya. Ini representatif kok teman-teman. Jadi file dokumen itu representatif dengan apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Jadi pelatihan ini memiliki tugas teman-teman. Besok saya akan share tugasnya, tetapi saya akan berikan gambaran. Dan ini bisa mungkin disiapkan oleh teman-teman karena waktunya 3 hari ya. Jadi dari besok dihitung 3 hari dari besok untuk tugasnya dikumpulkan. Tugasnya adalah mudah kok, mudah tugasnya. Ya gambarannya itu teman-teman nanti diminta untuk mendefinisikan apa sih digital PR, perbedaan digital PR dengan tradisional PR, dan contohnya dengan kalimat teman-teman sendiri. Itu mungkin tugasnya ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya seperti ini, saya kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di Sabtu ya, insya Allah. Terima kasih kembali, Kak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dren dan Bapak Bima yang telah memaparkan materi pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman rekan-rekan semuanya, saya harap untuk selalu hadir di setiap live session ya, karena syarat untuk mengikuti asesmen itu minimal kehadiran 5 kali. Jadi syaratnya yaitu kehadiran minimal 5 kali. Artinya 1 kali absen, karena kita ada 6 kali live session. Kemudian saya mohon untuk teman-teman buka kamera ya, karena kita mau dokumentasi, mau screenshot. Biar melihat wajah-wajah teman-teman semuanya. Coba lihat, masih ada yang belum on cam? Mbak Vanessa, apakah ada halangan? Ada kendala? Sebentar, Kak. Oke. Coba senyum ya, biar saya screenshot sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Trainer, Bapak Kurniawan, dan semua rekan-rekan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya tutup pertemuan pada sore hari ini. Semoga besok kita lebih semangat lagi, teman-teman lebih bisa lebih semangat dan lebih atraktif lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dian, terima kasih rekan-rekan. Selamat sore. Sama-sama.